saya mau bertanya tadi menjelaskan tentang masalah akidah, tentang juga yang berlawan yaitu masalah dari kemusyrikan. Ada di sebuah kampung seorang tokoh masyarakat ya, kadang imami sholat juga dan juga mimpin-mimpin di acara-acara di kampung. Suatu ketika dia mungkin tak berguru dari mana, apa hukumnya dia itu mengadakan acara semacam bukti dosa atau budaya di masyarakat. Kemudian dia melakukan semacam jamasan pusaka gitu ya, yang diadakan oleh pihak kampung itu. Padahal setahu saya itu adalah mungkin bagian dari kemusyrikan juga. Mungkin nanti saya mohon penjelasan dari Ustadz. Nah, ini bagaimana sikap kita? Ternyata masyarakat di situ terkesan mendiamkan, karena tokoh masyarakat yang lain itu tidak ada yang berani untuk mengingatkan. Ya, kebetulan saya mendapat informasi ini dari mereka yang hadir, karena mereka tahu kalau saya itu tidak suka dengan hal seperti itu, sehingga informasi saya dapatkan dari tokoh masyarakat yang lainnya. Terus bagaimana sikap kita melihat kondisi seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus ya. Ini tentang kesyirikan yang dilihat di depan mata, apa sikap kita? Kurang lebih begitu Bu. Tadi kan belum begitu jelas namanya. Ada kesyirikan yang jelas-jelas nyata di depan kita, terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemungkaran begitu kan. Kalau bisa kita rubah dengan tangan kita, langsung kita rubah Pak. Temi. Bukan lah, itu ya. Kalau tidak mampu ya, dengan lisan kita tanyakan saja Pak, ini memang seperti ini boleh, asli syirik apa enggak sih Pak? Bapak kan lebih apa namanya, lebih paham dari saya, katakanlah begitu. Kadang-kadang pertanyaan itu justru mengingatkan Pak. Masih ingat bagaimana kisah Hasan Hussein dengan kakek-kakek yang salah wudunya itu? Tidak langsung disalahkan, tidak langsung di apa namanya, ultimatum ini keliru, enggak, tapi justru kayak tolong jadi zuri ya, mau wudu ini yang lebih baik mana di antara kami ini, ya kan? Oh, kakaknya sadar kalau dia yang benar, kakak yang taat. Kalau punya lapang dada seperti itu bagus, tapi kalau enggak, tanya aja Pak, ini Pak, ini memang boleh seperti ini, letak kesyirikannya yang mana seperti ini, itu nanti dia akan teringat ada. Tapi tolong jangan di depan umum Pak. Kalau di depan umum itu orang akan wah pasti gengsi, wah saya ini tokoh masyarakat yang sangat disegani, kok berani-beraninya ini anak kemarin sore sudah apa namanya nilai saya. Makanya Pak, kenapa kita tuh tidak bisa dalam kutip menasihati orang tua, kan orang tua itu bukan tempatnya dinasihati Pak. Mereka lebih banyak makan garam daripada kita. Nasi juga Pak. Ya kalau pendidikan mungkin kita lebih tinggi dari orang tua kita Pak. Tapi kalau pengalaman hidup mereka lebih banyak. Maka sudahlah Pak, kita berikan keteladanan yang baik. Tanya aja. Kalaupun yang ketiga nggak bisa, Pak Ilhamnya pun bilisan, maka ya paling nggak didoakan. Doakan. Paling nggak kita mengingkari dengan cara tidak setuju Pak. Ya. Tidak usah ikut hadir. Begitu. Itu kan itu sikap bahwa kita tidak setuju. Yang jelas disampaikan saja ke putra putrinya. Mungkin tokoh sibuk Pak, nggak sempat mendidik anak-anaknya. Pasti putra putrinya atau cucunya itu belajar ke TPA kita misalnya. Di TPA itu sampaikan syirik itu dilarang dan
ini beberapa pengalaman dakwah Bapak Ibu, ternyata lebih efektif mengajari anak TPA. Dalam arti nanti mereka lah yang menyampaikan ke orang tua, Pak. Mereka pulang, Pak, katanya Ustadz tuh nggak boleh begini. Masa iya? Konfirmasi ternyata banyak kejadian ya. Hidayah milik Allah, Pak, tapi kita punya tugas untuk menyampaikan semampu kita. Ya, kalau kita bukan memiliki kewenangan dalam aturan, regulasi, nggak bisa mengatur itu, paling nggak kita secara lisan diskusi baik-baik, jangan di tempat umum, di tempat yang privasi tokoh tersebut terjaga, dihormati, ya. Kemudian kalau memang mentok ya sudah, doakan kebaikan. Minimal kita tidak ikut-ikutan acara yang memang jelas-jelas ada unsur kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikemas sebaik mungkin Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah, tapi jangan bilang kambing ya Pak. Ini kita menginginkan kebaikan tapi membawa energi yang negatif kalau kata Ustaz saya. Jangan sampai Pak. Berikan kebaikan kan, yang kita inginkan juga kebaikan Pak. Karena semakin dia antipati dengan kita, itu semakin dia menjauh dan malah semakin bablas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita dapat pencerahan luar biasa dari Ustadz Anang tentang pendidikan akidah dalam keluarga. Ya, itu masih pengantar. Ya, nanti pelaksanaannya ya mungkin masih panjang ya, perlu juga yang kedua gitu ya, karena ini kan baru urgensi pendidikan akidah dalam keluarga. Terus bagaimana penerapannya? Kadang-kadang kita ingin mendidik, ya saya begitu, tapi kok uangnya men. Mungkin besok juga kita undang Ustadz Khairuddin Basori yang pernah ngisi di sini. Bagaimana cara mendidik mengajar atau mendidik anak keras kepala? Ya, karena kita maunya baik, yang ada yang tidak baik kemauannya di sini? Pasti baik kan? Cuma kok wangil, di mana letak masalahnya? Jangan-jangan itu dulu pengaruh dari masa kecil kita juga. Atau kalau dalam buku saya Bercinta ala Nabi, ya itu saya tulis itu bisa jadi karena waktu kita memproses anak kita itu lupa berdoa. Loh kan doanya kan bagus ya? Iya Ustaz ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dariku dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau mau berikan berupa anak pada kami. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa ini, maka insya Allah anaknya kelak susah diperdaya oleh setan. Karena pendekatannya hanya nafsu tok, jadi ya anaknya juga keputusannya ya nafsu-nafsu itu. Maksudnya nggak bisa disalahkan dari proses adonan awal. Wallahu a'lam. Nanti juga begitu, ada anak ya, tapi ini cerita di WA yang saya dapatkan itu, apa katanya tuh? Ada anak tidak masuk sekolah. Ya, alhamdulillah hari Sabtu ini anak-anak SD sudah tidak sekolah ya, bisa berkegiatan kumpul dengan keluarga, tidak sekolah. Terus dia lihat anaknya, cucunya itu, ya ini karena simba-simba ya, cucunya kok duduk-duduk di depan rumah. Kok itu orang sekolah? Aku izin. Ya, izin apa? Ya ini kalau izin masuk rumah katanya. Ya simbah itu yang masuk rumah. Lo izinmu apa? Simbahku seripah. Aku seripah, simbahku meninggal. Ya simbah itu. Kurang ajar betul. Ya, tapi itulah cerita-cerita. Tapi memang kadang-kadang anak-anak sangat sulit untuk dikontrol. Ya teman-teman, mudah-mudahan ada nanti sesi berikutnya. Dan hari ini sebagaimana yang kita umumkan dalam WA Group Kopi Ngaji, kita meluncing untuk pertama kalinya sebagaimana masukan dari beberapa penceramah yang kemarin. Ya, ada Coach Wulan, kemudian ada Ustadz Berdian Yusuf ya, Dr. Berdian Yusuf yang mengatakan, dan ada Ustadz Furqan Tohar yang mengatakan kita harus mulai ya usaha ini. Ya dari jamaah untuk jamaah, belanja ke sesama ini. Makanya
warung kopi ngaji itu tujuannya ya silaturahmi, kerjasama bisnis, kemudian saling bantu, ta'awun, saling menguatkan dan saling memberdayakan, ya, dari kita untuk kita, dari jamaah untuk jamaah, ya, tetapi tetap pengajian sebagai kegiatan utama kita, ya, tapi lebih bagus kita sediakan sarana yang mungkin belum sempurna, belum siap semuanya, tapi kemarin kita rapatkan, bismillah kita harus memulai, ya, mudah-mudahan barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dagangnya yang penting lapor. Satu, yang penting lapor sama Mas Roy. Mana Mas Roy yang orangnya besar sendiri? Iya, kemudian setelah itu free. Di sini free, gratis, yang penting lapor tadi. Ada nggak? Ini nggak ada. Ya, free pokoknya untuk jamaah. Kemudian ya nanti kalau ada keuntungan ya monggo, kalau mau impak alhamdulillah untuk kopi ngaji. Dan hari ini ya alhamdulillah dari Bapak Ibu semua jamaah rata-rata impak dakwahnya 1.800.000 ya, 1.860 kalau tidak salah ya, 1.864.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Nah, mari kita buka warung kopi ngaji dari kita untuk kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bisa belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kaos barang 60 ya Pak. Terus tadi udah baca nyoba. Mas Roy, Aku dong. apa orang ngerti? Oh, monggo mboten ora. Sakit kemawon. Ya. Ya, pokoknya untuk kesehatan. Tapi yang ya kapan-kapan tak anu ya. Pertanyaannya loh Bu. Kayak tinggal ibu. Pak Duko, sayang ibu, ayo Pak Duko. Aku sayang kowe ra oleh. Sayang Ayo. ibu, ayo. Ngerti sayang.